Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bangkit. Nah, hari ini kita akan membahas yang kelihatannya kecil, tapi bisa membuat hidup kita berantakan kalau kita nggak hati-hati ya teman-teman. Ya, apalagi kalau bukan yang namanya pinjaman online atau pinjol. Kelihatannya pinjol itu memang gampang ya teman-teman, mudah mendapatkan uang, cepat cair, tapi kalau benar-benar kita nggak hati-hati, jebakan kedepannya itu yang bikin kita tambah susah kemudian hari. Nah, jujur saja, siapa orangnya yang nggak tergoda tentang pinjol ya teman-teman? Ketika lagi butuh uang, lalu gajian masih lama, lalu pas kita scroll-scroll HP, klik-klik, uang langsung masuk ke rekening pribadi kita. Rasanya kayak sulapan ya teman-teman, uang dengan mudahnya kita dapatkan. Tapi masalahnya ini bukan uang cuma-cuma ya teman-teman. Nah, yang namanya pinjol tentu ini adalah hutang ya. Bunganya bisa tembus puluhan persen per bulan, belum lagi biaya administrasi, belum lagi denda ketika kita telat membayar ya teman-teman. Akhirnya utang malah menumpuk di kemudian hari ya. Banyak yang nggak sadar setelah telat bayar pinjol bukan cuma masalah bunga ya teman-teman. Data pribadi kita bisa disebar, bisa juga menyebar alamat, kontak keluarga, bahkan foto KTP kita ya teman-teman. Dan debt collector online itu mereka bisa lebih galak daripada debt collector konvensional ya teman-teman, karena debt collector online kebanyakan memaki-makinya menghalalkan segala cara supaya kita cepat membayar pelunasan utang pinjol kita ya. Bahkan ada yang sampai tertekan, stres berat, dan nggak sedikit yang mengalami depresi gara-gara pinjol ya teman-teman. Kalau kita mikirnya ini cuma sebentar kok, debt collector mengintimidasi kita supaya cepat membayar pinjol, tapi itu pikiran yang salah ya teman-teman. Ujung-ujungnya kita bayar 3 kali lipat dari jumlah yang dipinjam pinjol kita itu tadi ya. Nah, alternatifnya jadi gini, kalau memang benar-benar kepepet, ada sebenarnya cara yang lebih aman daripada kalian harus pinjol ya teman-teman. Yang pertama yang saya sarankan, ini biasanya kalian pinjam ke teman atau saudara yang terdekat ya teman-teman. Mungkin ini kedengarannya akan agak malu ya, tapi ini jauh lebih manusiawi daripada kalian harus pinjol ya teman-teman. Lalu yang kedua, tips ketika kalian kepepet atau butuh uang cepat, yaitu menjual barang yang jarang dipakai ya. Lemari biasanya menyimpan banyak barang yang tidak dipakai ya teman-teman, contohnya emas atau bisa gadai BPKB kendaraan kalian. Itu lebih baik daripada kalian harus kepepet lalu pinjol ya teman-teman. Lalu bisa juga kalian kerja sampingan online, mulai dari menulis, desain, sampai jadi admin media sosial juga bisa ya teman-teman. Karena zaman sekarang kerja sampingan secara online itu banyak banget macamnya ya. Lalu kalau memang kalian punya tabungan darurat, kalian bisa menggunakannya ya teman-teman. Makanya penting punya dana tabungan darurat sebagai cadangan untuk jaga-jaga pada saat kepepet ketika kalian sangat membutuhkan uang ya. Intinya utang itu opsi terakhir, bukan tombol pertama yang harus kalian tekan ketika kalian butuh uang secepatnya ketika tidak punya uang ya teman-teman. Jadi yang teman-teman harus ingat, pinjol itu ibarat perangkap tikus ya. Ada makanannya, tapi kalian begitu masuk itu susah keluarnya ya teman-teman. Jangan sampai
kita mengorbankan ketenangan kehidupan kita demi uang yang instan ya teman-teman. Lebih baik kita susah sedikit di awal daripada menyesal berkepanjangan pada masa yang akan datang. Kalau kalian setuju pada statement saya tentang pinjol ini, silahkan kalian like dan jangan lupa subscribe. Lalu jangan lupa bagikan video ini supaya makin banyak orang yang mengerti akan bahayanya pinjol. Baik, sampai bertemu pada video saya berikutnya. Dan terima kasih telah menonton ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.